Baik, teman sahabat petani, kita akan melakukan penanaman ya. Nah, ini menggantikan alpukat yang mati ya. Nah, ini kita kemarin kebetulan kita bakar dengan ya limbah tebasan ya. Nah, kita bakar. Nah, setelah itu nanti akan kita bongkar ini, kita cabut, akan kita gantikan dengan yang ini. Karena kita berprinsip di kebun itu yang mana yang pertumbuhannya stagnan atau mati, nah, kita gantikan ya. Kita gantikan dengan bibit yang menurut kita bibit cukup baik ya. Nah, ini lumayan subur. Karena kita bisa memastikan kalau di bibit yang baik itu artinya dia imunitasnya ada ya. Tidak segampang itu ya. Kalaulah memang ada gangguan-gangguan biotik, sehingga dia ada imunitas ya, artinya akan resisten ya, kebal terhadap gangguan-gangguan baik biotik maupun abiotik. Nah, seperti itu. Nanti ini akan kita gantikan di sini. Nah, ya teman sahabat. Nah, terus ini yang udah kita siapkan. Nah, ini akan kita gantikan di sini. Jadi kita tetap pertahankan ya titik tanam, karena titik tanam ini kita tidak melarikan. Nanti kalau kita merubah artinya akan bergeser ya, pandangannya juga tidak bagus ya, karena kita pakai segitiga sama sisi, jadi dimana kita melihat pun dia tetap ya teratur ya bentuknya. Nah, seperti itu ya teman sahabat. Nah, ini nanti akan kita tanam di sini. Nyendok tah, nyendok tanam. Nah, jadi ini kita tanam di sini. Jadi kita penyesuaian ya, karena di sana arah matahari terbit timur, artinya kita lihat di mana yang kita mau membentuk dia punya sehingga dia lebih tegak lurus ya. Artinya ini ya. Nah, jadi ini yang kita hadapkan ke sinar matahari daerah sini. Jadi kalau kita untuk menanam alpukat itu daerah di sekitar yang mau ditanam ya, area yang mau ditanam ini kita gemburkan ya. Nah, jadi kebetulan kater yang kita siapkan ini matanya ini. Terus kita tidak perlu seperti menanam sawit ya, kita gali di kedalaman. Ini kita cukup gemburkan daerah sekitar tanam, nanti kita dudukkan ya, langsung kita bikin urukan ya. Nah, seperti itu. Ini coba diratakan dulu, rata enggak? Sebelumnya kita kasih untuk mengantisipasi ya kutu, rayap apa ya. Nah, ini kita kasih puradan ya, semut lain sebagainya. Ini kita tanam fosfat ya, fosfor. Nah, karena kita tahu fosfor ini dia ini
lumayan lama larut ya, tidak masalah. Ini kita tanam untuk cadangan makanan pertumbuhan selanjutnya. Boleh kita kasih dikit ya NPK. Terus cara melepas dia punya dasar polybag ya. Nah, ini kita sayat saja ini teman sahabatnya. Oke, diuruk. Nah, ini diuruk ya, teman sahabat ya, sudah seperti ini. Ini ada semacam abu karena kemarin di sini limbah-limbah tebasan ini kita melakukan pembakaran ya. Pas di titik tanam ini sehingga sedikit banyak limbahnya ada bermanfaat juga. Bocor dah. Setelah kita uruk, artinya kan ini udah aman kita untuk melepaskan polybag ini ya. Nah, jadi tanahnya biar tidak bubar ya, tidak pecah. Ini tinggal kita angkat seperti ini ya, sama sahabat. Oh. Ini lebih amannya ya. Oke. Nah, rapikan. Sip. Nah, ini kita lanjut ya penanaman yang berikutnya. Biasa sama seperti yang tadi. Nah, setelah kita gemburkan daerah di sekitar area tanam ini, nah udah letakkan saja kita dasar polybag ini, kita cutter, kita lepas ya. Nanti ini kita uruk ya. Nah, seperti ini teman sahabat. Kita uruk ya. Sehingga nanti kalau kita melepas polybag, tanah yang di dalam polybag tidak bubar ya. Kalau dia bubar, dia punya perakaran bisa stres. Nah, ini kita balik ya. Nah, sehingga rumputnya kita balik ke dalam, dia punya tanah ke atas. Ini seperlunya, tidak perlu kita besar-besar dulu. Setelah akar, perakarannya udah merayap, udah berjalan, nah nanti dia punya ya urukan bedengan ini boleh kita perbesar sesuai dengan tajuk daun. Karena kita untuk melakukan pemupukan itu baiknya ya persis di bawah tajuk daun. Terus ini udah aman menurut kita. Nah, ini tinggal kita lepas saja dia punya polybag. Nah, ya. Setelah kita melakukan pengurukan ya, kita tinggikan, kita tutup. Nah, ini tadi di sini ya. Coba kamera. Nah, ini tanah polybag ini ya, yang ada sekamnya ini masih bawaan tanah polybag. Nah, jadi jangan kita sampai penimbunan sampai di pangkal batang ini ya. Nah, ini kita jaga cukup sampai di tanah polybag.
Model seperti ini. Cukup dulu besarnya seperti ini. Nanti begitu ada growth pertumbuhannya, begitu dia udah melebar pencabangan, nanti kita uruk kembali, kita bikin timbunan kembali ya, sesuai tajuk daun. Jadi ini untuk ruang kita pemupukan 1-2 bulan kan masih bisa di sini, daerah sini. Seperti itu ya teman sahabat. Setelah kita menguruk ini, kita meyakini ini udah tertanam baik ya, kita pasang paranet. Ini paranet ini tujuannya ya, ini semua udah kita pasang paranet ya. Tujuan pemasangan paranet ini sahabat ya, ini kita untuk menjaga ya, ini kita untuk menjaga daun-daun muda seperti ini ya, yang terobos ini. Karena kalau kita biarkan langsung bersentuhan dengan sinar matahari yang ekstrim, otomatis ini terbakar, layu. Kalau dia layu, perlu waktu yang lama ya, artinya tumbuhan tanamannya stres ya, perlu waktu yang lama lagi untuk dia bisa menyesuaikan diri ya, bisa adaptif. Jadi untuk menghindari hal-hal ya yang menghambat pertumbuhannya itu, kita pasang paranet. Ini ya, ini coba. Ini kalau tidak kita lindungi, ini akan ya, kita pastikan ini pasti terbakar oleh sinar matahari ya, ekstrimnya layu. Apalagi ini musim ya, kadang panas, kadang ada hujan ya. Tapi yang jelas kita antisipasi ya. Kalau lah memang ini agak susah kita dapat di daerah kita juga bisa menggunakan pelapa sawit ya, yang seperti ini. Hanya kadang pelapa sawit ini, dulu kita pernah pakai pelapa sawit, kadang dia ada kutu kepulnya, jadi banyak hama ya di daun sawit ini. Jadi kita tidak lagi pakai semacam pelindung pelapa sawit atau dedaunan atau pelapa kelapa. Jadi ini lebih praktis juga. Ini lebih praktis. Kita pakai paranet. Nanti begitu dia ini udah terubus baru, dia udah perakaran udah baik bekerja. Kita melihat perakaran baik bekerja itu pertumbuhan di atasnya. Maksud saya itu, kalaulah nanti dia ada lagi terubus, berkembang, bertumbuh, ada pertumbuhan, ada growth, dia otomatis melebar. Artinya juga akarnya udah bekerja mencari nutrisi unsur hara yang ada di dalam tanah. Seperti itu. Tentu hal-hal gini masih sangat perlu perhatian ya. Ya paling tidak kalau kemarau ini masih berpeluang 1-2 minggu ke depan, ini mesti rutin kita penyiraman. Sebaiknya penyiraman itu pagi, lakukan pagi ya. Apa sebab? Karena pada pagi hari itu semua tumbuhan memerlukan air. Dia perlu air untuk proses fotosintesis. Karena syarat fotosintesis itu udah banyak kita terangkan ya. Harus ada 3 faktor. 1, sinar matahari, CO2. Saya bercakap-cakap ini udah mengeluarkan CO2, karbon dioksida ya, dan H2O. Ini ya, ini juga daun sangat ya, masih muda. Ini. Jadi kita lindungi ini untuk menghindari ini gosong ya. Kalau tidak kita pasang paranet, peluang dia terbakar daunnya ini sangat tinggi. Yang berakibat juga yang saya sampaikan tadi itu, tidak akan baik untuk growth pertumbuhan alpukatnya. Ini yang kita tanam tadi ya. Ini kita tanam kemarin Desember awal di 2024. Ini udah sangat permanen ya, tidak lagi takut, tidak lagi sensitif. Walaupun dia ada terobos, tapi ya dia udah adaptif ya, pertumbuhannya ini udah adaptif, jadi sehingga tidak rentan dengan sinar matahari yang ekstrim. Seperti ini. Kalau lah yang baru kita tanam, mesti kita harus ada perlindungan ya. Seperti itu. Contoh ya.
Nah, ini ya teman sahabat, ini barusan kita pasang paranetnya. Jadi tadi proses kurang lebih udah 1 jam di sini ya. Nah, karena kita melakukan penanaman semuanya. Setelah melakukan penanaman baru kita pasang paranet. Nah, ini nampak ya. Nah, ini udah layu. Tapi kalau tidak segera kita atasi, kita pasang peneduh ya, paranet ini, dia otomatis akan sangat peluang tinggi daun-daun muda ini, daun yang terbus ini akan terbakar, hangus. Otomatis akan berakibat perlambatan atau tanaman ini stres, bisa berakibat beresiko tinggi sampai mati. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh yang udah kita tanam ya. Ini durian kita tanam kemarin November juga ya. Kurang lebih sudah berusia November, Desember, tambah 4, sudah 6 bulan ya tanam duriannya. Nah, ini teman sahabat ya, ini udah sangat permanen. Ini kita tanam kemarin Desember awal juga ini ya. Nah, ini Desember awal, artinya ini udah masuk 4 bulan dari tanam. Karena batangnya lumayan besar, nah, jadi pertumbuhannya cukup baik. Nah, seperti ini ya. Oke teman sahabat, jangan lupa di like ya, di share. Mungkin teman sahabat ada cerita, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita konfirmasi, kita balas ya. Oh, demikian juga yang tidak kalah pentingnya, di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Dengan teman sahabat mensubscribe dan membunyikan lonceng notifikasi, teman sahabat udah mensupport, mendukung channel Alvocates Farm untuk maju berkembang. Begitu kita ada merangkai kegiatan di kebun Alvocates Farm, ada video tayangan-tayangan terbaru, teman sahabat tidak akan ketinggalan. Oke, tetap semangat. Salam dari kebun Alvocates Farm, Kota Singkawang. Terima kasih ya teman sahabat yang udah menonton, menyaksikan. Sampai ketemu di tayangan kami berikutnya.